Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Di sini kami akan mempresentasikan mengenai linear programming the simplex method fungsi minimum. Mata kuliah penelitian operasional, dosen pengampu, Ibu Eni Aryani, kelompok 5, kelas B, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Ganjil 2025-2026. Saya Omar Faruk Alfarezi, NPM 240320168 sebagai ketua. Saya Arya Dwi Saputra dengan NPM 240320156 sebagai anggota. Saya Zian Bahtiar Ahmad Dhani Asmoro dengan NPM 24032010087 sebagai anggota. Saya Dwi Gisakon Effendi, NPM 240320192 sebagai anggota. Baiklah, yang pertama, studi kasus. Diketahui persoalan linear programming berikut. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang 8x2 dikurang 6x3. Batasan-batasan x1 ditambah 2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 10. 2x1 dikurang x2 ditambah 3x3 lebih besar sama dengan 18. Min 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 16. X1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Penyelesaian. Untuk standar, fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang 8x2 dikurang 6x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Z dikurang 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 dikurang 0x4 dikurang 0x5 dikurang 0x6. Batasan-batasan. X1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 10. Min 2x1 ditambah x2 dikurang 3x3 ditambah x5 sama dengan min 18. Min 3x1 tambah x2 ditambah 2x3 ditambah x6 sama dengan 16. X1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih besar sama dengan 0. Step pertama, pada baris CJ min CJ, X1, min 2, X2, 8, X3, 6, X4, 0, X5, 0, X6, 0, dan data S 0. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah memilih angka positif terbesar pada baris CJ min CJ untuk dijadikan kolom kunci. Dipilih angka 8 pada kolom X2. Kemudian membagi angka pada kolom RAS dengan angka pada kolom kunci, yaitu kolom X4 10 dibagi 2 sama dengan 5, kolom X5 min 18 dibagi 1 sama dengan min 18, kolom X6 16 dibagi 1 sama dengan 16. Sehingga pada pemilihan baris kunci dipilih hasil pembagian tadi dengan angka positif terkecil, yaitu X4. Kemudian menentukan angka pada baris kunci dengan cara membagi angka pada baris kunci dengan angka pada perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu 1 dibagi 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1/2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita akan melakukan perhitungan atau cara kedua, yakni pada baris JJ min JJ, baris yang ada di atas ini, baris pertama ini adalah baris JJ min JJ itu sendiri. Sedangkan baris kedua adalah hasil bagi dari baris kunci tadi. Angka 8 adalah angka pada baris JJ min JJ yang terkenal kolom kunci. Kemudian cara perhitungannya adalah min 2 dikurangi 8 kali setengah sama dengan min 6. 8 dikurangi 8 kali 1 sama dengan 0 hingga 0 dikurangi 8 kali 5 sama dengan min 40. Perhitungan pada baris yang kedua. Baris pertama ini adalah baris X5. Baris kedua ini adalah hasil bagi dari baris kunci tadi. 1 adalah angka
pada baris X5 yang terkena kolom kunci. Langkah perhitungannya adalah min 2 dikurangi 1 dikali setengah sama dengan min 5 per 2. 1 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 0. Hingga min 18 dikurangi 1 dikali 5 sama dengan min 23. Kemudian pada baris 3, baris pertama adalah baris X6. Baris kedua adalah baris kunci yang telah dibagi tadi. Angka 1 merupakan angka pada baris X6 yang terkena kolom kunci. Langkah perhitungannya adalah min 3 dikurangi 1 dikali setengah sama dengan min 7 per 2. 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0. Hingga 16 dikurangi 1 dikali 5 sama dengan 11. Selanjutnya, pada step 2, hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris CC min CC masih terdapat angka positif, maka hasil step 2 masih dinyatakan belum optimal, sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya. Dengan langkah pertama, yaitu mencari kolom kunci. Kolom kunci didapatkan dari angka positif paling besar pada baris CC min CC, yakni angka 2 pada kolom X3. Kemudian mencari baris kunci dengan membagi angka pada kolom RAS dengan angka pada kolom kunci, yaitu kolom X3, sehingga pada baris X2 didapatkan 5 dibagi 1 per 2 sama dengan 10. Pada baris X5, minus 23 dibagi minus 7 per 2 sama dengan 46 per 7. Pada baris X6, 11 dibagi 3 per 2 sama dengan 22 per 3. Sehingga pada pemilihan baris kunci, kita memilih nilai dengan positif terkecil, yaitu pada baris X5 dengan nilai 46 per 7. Selanjutnya, kita menentukan angka pada baris kunci dengan cara membagi angka pada baris kunci dengan angka pada perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, yaitu minus 7 per 2. Minus 5 per 2 dibagi minus 7 per 2. 0 dibagi minus 7 per 2. Minus 7 per 2 dibagi minus 7 per 2. Minus 1 per 2 dibagi minus 7 per 2. 1 dibagi minus 7 per 2. 0 dibagi minus 7 per 2. Minus 23 dibagi minus 7 per 2. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan, di mana menggunakan cara kedua. Pada perhitungan CC min CC, angka pada baris pertama adalah angka pada baris CC min CC itu sendiri. Angka pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Angka 2 merupakan angka pada baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah minus 6 dikurangi 2 dikali 5 per 7 sama dengan minus 52 per 7. 0 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 0. Sampai minus 40 dikurangi 2 dikali 46 per 7 dengan minus 372 per 7. Pada perhitungan baris 1, baris pertama merupakan angka pada baris X2. Baris kedua merupakan angka pada baris kunci. 1 per 2 merupakan angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Jadi 1 per 2 dikurangi 1 per 2 dikali 5 per 7 sama dengan minus 3 per 4. 1 dikurangi 1 per 2 dikali 0 sama dengan 1. Sampai 5 dikurangi 1 per 2 dikali 46 per 7 sama dengan 12 per 7. Pada baris ketiga, baris pertama merupakan angka pada baris S6. Kedua merupakan angka pada baris kunci. 3 per 2 merupakan angka pada baris S6 yang terkena pada kolom kunci. Sehingga minus 7 per 2 dikurangi 3 per 2 dikali 5 per 7 sama dengan minus 32 per 7. 0 dikurangi 3 per 2 dikali 0 sama dengan 0. Sampai 11 dikurangi 3 per 2 dikali 46 per 7 sama dengan 8 per 7. Lanjut di step 3, dikarenakan pada baris CC min CC terdapat angka positif, jadi pada baris CC min CC kita memilih angka positif terbesar, yaitu terdapat pada kolom S5 dengan nilai 4 per 7. Untuk memilih baris kunci akan dipilih dari hasil perhitungan angka pada kolom RAS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Pada baris X2 nilai RHS 12 per 7 dibagi 1 per 7 sama dengan 12. Kemudian pada baris X3 nilai RHS 46 per 7 dibagi min 2 per 7 sama dengan min 23. Dan pada baris X6 nilai RHS 8 per 7 dibagi 3 per 7 sama dengan 8 per 3. Maka dari itu pemilihan baris kunci dipilih angka positif terkecil, yaitu pada baris S6 dengan nilai 8 per 3.
Kemudian kita akan menggunakan perhitungan yang kita dapat dari angka pada baris kunci dibagi dengan angka yang terkena perpotongan antara kolom kunci yaitu 3/7 sehingga perhitungannya adalah min 32/7 dibagi 3/7, 0 dibagi 3/7, 0 dibagi 3/7, min 5/7 dibagi 3/7, 3/7 dibagi 3/7, 1 dibagi 3/7, dan 8/7 dibagi 3/7. Selanjutnya kita melakukan perhitungan manual. Pada baris CC min CC, baris pertama adalah pada baris CC min CC dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Kemudian pada angka 4/7 merupakan angka pada baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Cara perhitungannya adalah min 52/7 dikurangi 4/7 dikali min 32/3 sama dengan min 4/3. Kemudian 0 dikurangi 4/7 dikali 0 sama dengan 0 dan sampai dengan min 372/7 dikurangi 4/7 dikali 8/3 sama dengan min 164/3. Kemudian pada baris 1, baris pertama adalah angka yang diambil dari baris 1 dan pada baris kedua angka pada baris kunci. Kemudian angka 1/7 merupakan angka pada baris 1 yang terkena kolom kunci. Cara perhitungannya adalah 1/7 dikurangi 1/7 dikali min 32/3 sama dengan 5/3. Kemudian 1 dikurangi 1/7 dikali 0 sama dengan 1 dan sampai dengan 12/7 dikurangi 1/7 dikali 8/3 sama dengan 4/3. Kemudian pada baris 2, baris pertama adalah angka yang diambil dari baris kedua dan pada baris 2 angka yang diambil dari baris kunci. Kemudian angka min 2/7 merupakan angka pada baris 2 yang terkena kolom kunci. Cara perhitungannya adalah 5/7 dikurangi min 2/7 dikali min 32/3 sama dengan min 7/3. 0 dikurangi min 2/7 dikali 0 sama dengan 0 dan sampai dengan 46/7 dikurangi min 2/7 dikali 8/3 sama dengan 22/3. Kemudian pada step 4 dapat dilihat bahwa pada baris ZJ min CJ sudah tidak ada angka positif. Jadi bisa dikatakan bahwa perhitungan sudah optimal. Jadi, dari seluruh perhitungan tersebut didapatkan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4/3, X3 sama dengan 22/3, dan Z sama dengan min 164/3. Kemudian pada uji Z, Z sama dengan 2X1 dikurang 8X2 dikurang 6X3. Kemudian kita input nilai-nilainya dari X1, X2, dan X3 sehingga didapatkan 2 dikali 0 dikurang 8 dikali 4/3 dikurang 6 dikali 22/3. Didapatkan hasil min 164/3 yang dimana nilai Z sudah sesuai dengan nilai RHS, yakni min 164/3 dengan RHS min 164/3 juga terbukti sama. Kemudian pada uji batasan, pada batasan pertama yakni X1 ditambah 2X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 10. Kemudian 0 ditambah 2 dikali 4/3 ditambah 22/3 lebih kecil sama dengan 10. 10 lebih kecil sama dengan 10, sehingga nilai pada batasan pertama terbukti. Kemudian pada batasan kedua, yakni 2X1 dikurang X2 ditambah 3X3 lebih besar sama dengan 18. 2 dikali 0 dikurang 4/3 ditambah 3 dikali 22/3 lebih besar sama dengan 18. 18 lebih besar sama dengan 18, sehingga nilai pada batasan kedua terbukti. Kemudian pada batasan ketiga yakni min 3X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih kecil sama dengan 16. Min 3 dikali 0 ditambah 4/3 ditambah 2 dikali 22/3 lebih kecil sama dengan 16.
16 lebih kecil sama dengan 16, sehingga nilai dari batasan ketiga terbukti. Untuk kesimpulannya, yakni solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4/3, dan X3 sama dengan 22/3, dan Z sama dengan min 164/3. Sekian dari pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.